Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Payudin. PIN 230431100055. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung rangkaian seri secara teori. Baik, di sini saya memiliki baterai dengan tegangan 9 volt. Lalu saya memiliki 3 resistor yang sama dengan warna gelang coklat, hitam, coklat, emas, yang berarti nilainya 100 ohm. Untuk mencari R total, karena ini rangkaian seri, maka R1, R2 dan R3-nya dijumlahkan. Jadi nilainya 300 ohm. Untuk mencari total, kita menggunakan rumus V per RT sama dengan 9 per 300. Jadi nilainya 0,03. Untuk mencari I1, I2 dan I3-nya, karena ini rangkaian seri, harusnya itu sama. Jadi nilainya 0,03. Untuk mencari V1, kita menggunakan rumus I1 dikali R1. Lalu kita masukkan nilainya. I1-nya itu nilainya 0,03 dikalikan R1-nya itu 100. Jadi hasilnya 3. Untuk V2-nya itu I2 dikali R2 sama dengan I2-nya itu 0,03 dikali R2-nya itu 100 sama dengan 3. Untuk V3-nya itu I3 dikali R3 sama dengan I3-nya itu 0,03 dikali R3 100. Jadi hasilnya 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengukur rangkaian seri secara praktek. Baik, yang pertama-tama kita mengukur baterai. Kita putar selektor ke angka 20 arus DC. Kita tancapkan probe ke yang merah positif dan yang hitam negatif. Untuk hasilnya ketemu 9,48. Lanjut, kita akan mengukur resistor. Nah, di sini kita memiliki 3 resistor yang sama. Kita ukur, kita putar selektor ke ohm. Untuk resistor yang pertama nilainya 97 ohm. Jadi kita tulis 97. Untuk resistor kedua nilainya sama juga 97 ohm. Untuk yang ketiga (98 ohm). Baik, untuk mencari R total
kita hubungkan resistor ke project board. Ini kita ukur menggunakan AVO dari ujung kaki resistor pertama ke ujung resistor kaki yang ketiga. Untuk R totalnya kita mendapatkan nilai yakni 283 ohm. Untuk mencari I total, kita hubungkan ujung R1 pada resistor ke AVO jalur plus, lalu ujung R3 pada resistor ke baterai yang plus, lalu prof yang min ke baterai yang min. Kita putar selektor ke M ampere. Lalu angka yang kita dapatkan ialah 0,01. mA miliampere. Karena ini rangkaian seri maka harusnya sama. Jadi I1 I2 nya sama I3 nya itu hasilnya sama, yakni 0,01 miliampere. Maaf, I totalnya tadi saya salah, ternyata bukan 0,01, ternyata 0,1. Jadi otomatis I1 dan I2 I3 nya itu 0,1 miliampere. Baik, kita lanjutkan untuk mencari V1, yakni RI1 dikali R1 sama dengan untuk I1 nya 0,1 dikalikan R1 nya 97, jadi hasilnya 9,7. Untuk V2 nya I2 dikali R2, I2 nya 0,1 dikali R2 nya R2 97, hasilnya 9,7. Untuk mencari V3, I3 dikali R3 sama dengan I3 nya 0,1 dan R3 nya 98, jadi nilainya 9,8. Baik, sekian dari saya cara menghitung rangkaian seri secara teori dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Yusdadi dengan NIM 2304311000046. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung rangkaian paralel secara teori. Di sini saya mempunyai baterai dengan tegangan 9 volt. Kita tulis di sini nilainya 9 volt.
sini saya mempunyai 3 resistor dengan warna gelang yang sama, coklat, hitam, coklat, emas, yaitu bernilai 100 ohm. Kita tulis di sini R1-nya 100 ohm. R2 dan R3-nya sama. Setelah itu kita mencari RT. RT sama dengan 1/Rn sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/100 ditambah 1/100 ditambah 1/100. Hasilnya adalah 3/100. Jadi Rn-nya di sini 100/3. Ketemunya 33,3. Di sini saya habis mencari RT, kita mencari I total. Rumusnya adalah V per RT sama dengan 9/33,3. 9/33,3 sama dengan 0,27. Di sini berarti I totalnya sama dengan 0,27. Untuk I1-nya, rumusnya adalah V per R1 sama dengan 9/100. Ketemunya 0,09. Di sini kita tulis I1-nya 0,09. I1, I2, I3 itu nilainya sama. Jadi kita tulis semua 0,09, 0,09. Setelah itu kita mencari V1. Rumusnya adalah I1 dikali R1 sama dengan I1 di sini ada 0,09 dikali R1-nya 100 sama dengan 9. Di sini V1, V2, V3 nilainya sama, jadi kita tulis semua 9. Dan untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Baik, di sini saya akan mengukur rangkaian paralel secara praktek. Baik, di sini untuk awalannya saya akan mengukur tegangan baterainya. Untuk langkah pertama saya akan mengarahkan panel multimeter ini ke arus DC dengan nilai 20. Probe hitam akan saya arahkan ke main dan probe warna merah saya akan arahkan ke yang plus. Di sini keluarannya angka 10,1. Di sini kita tulis angka yang keluar tadi dari multimeter yaitu 10,1. Dan di sini saya akan langsung mengukur untuk R1-nya. Di sini keluar nilai 98 dan 99. Kita bulatkan saja ke 99,0. Kita tulis di sini angkanya 99,0. Untuk R2-nya juga sama. Saya langsung mengukur di sini. Untuk R2-nya keluarannya 98
97, 99. Kita bulatkan saja ke 99. Untuk R3-nya juga sama. Saya akan langsung mengukur. Dan nilainya pun juga sama. Keluarannya 99. Untuk mengukur R totalnya, kita tancapkan resistornya ke project board langsung. Dan di sini saya akan langsung mengukur R totalnya. Oke, R totalnya keluar nilai 33,4. Kita tulis di sini untuk R totalnya 33,4. Oke, dan untuk mencari I totalnya kita langsung pasang aja kabel jumper. Oke, di sini kita akan langsung mengukurnya. Untuk probe merah kita arahkan ke keluaran plus. Dan untuk ini kita masukkan ke plus. Dan untuk probe hitam kita masukkan ke minus. Di sini nilainya keluar 1 ampere. Kita akan tulis 0,1 ampere. 0,1 ampere. Nah, seterusnya kita akan mencari I1. Kita pasang resistor 1 biji dan kita pasang kabel jumper. Untuk probe merah kita arahkan ke kabel jumper yang keluaran plus. Untuk kabel jumper yang satunya kita masukkan ke baterai keluaran plus. Untuk probe hitam kita masukkan ke keluaran baterai minus. Dan di sini nilainya keluar 1 ampere. Oke, dan di sini kita tulis nilainya yang keluar tadi yaitu 1 ampere. Untuk resistor 1, 2, 3 tadi nilainya sama, jadi kita samakan saja untuk I1, I2 dan I3. 1 ampere, 1 ampere. Oke. Karena di sini saya mengukur rangkaian paralel dan paralel itu tegangannya sama, jadi kita tulis saja di sini 10,1 volt. 1 10,1 dan 10,1. Oke. Sekian dari saya tentang tata cara mengukur rangkaian paralel secara teori dan praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syiful Fahri, NIM 2364130045. Di sini saya akan mengaplikasikan atau menghitung teori tentang seri paralel. Nah, kita di sini memiliki rangkaian seri paralel yang nilai R1-nya itu 100, R2-nya 100, R3-nya 100, R4-nya 100. Nah, untuk mencari R totalnya kita pakai rumus kita hitung dulu yang paralel, jadi 1 RB sepat R1 plus R2 plus keliru, maaf. Kita masukkan ini 100 plus 100 plus 100. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 3/100. Ini kan masih Rn, jadi Rn per 100 sama dengan 100/3.
hasilnya 33,3. Nah, ini kan udah ketemu RRN nya. Sekarang kita hitung R serinya. Jadi RT sama dengan R1 plus R, oh maaf, ini RP. Jadi 100 ditambah RP nya dimasukkan 33,3, 103, maaf, 133,3. Tuh. Jadi kita masukkan sini 133,3. Untuk mencari VP nya itu kita hitung pakai rumus VP, yakni I1 IT dikali V RP. Nah, untuk IT nya ini kan belum ketemu, jadi kita cari terlebih dahulu. IT sama dengan V per RT sama dengan V nya 9, ini RT nya 133,3 sama dengan 0,067. Nah, untuk IT nya kan udah ketemu 0,067. IT 0,067. Nah, berhubung sudah rangkaian seri I1 dengan IRP itu sama dengan sama 0,067. Nah, untuk VP nya kita masukkan IT itu sama dengan IT nya 0,067, RP nya kita masukkan RP nya ini 3,33,3. Jadi hasilnya kita dapatnya 2,23. Kita ditulis ini 2,23. Nah, untuk mencari V1 ini kita masukkan rumus juga. Jadi V1 sama dengan I1 dikali R1. Jadi I1 nya itu kan sama 0,067 kali R1 nya itu 100. Jadi hasilnya 6,7 hasilnya. Jadi kita tulis di sini 6,7. Nah, kurang lebih seperti itu untuk secara teori untuk rangkaian seri paralel. Di sini saya akan melanjutkan mengukur rangkaian seri paralel dengan cara praktek. Pertama-tama kita mengukur tegangannya terlebih dahulu. Kita memiliki baterai tertulis di sini 9 volt. Nah, kita ukur terlebih dahulu untuk avometer. Kita putar selektornya ke DC 20. Kita ukur prob hitam ke min, prob merah ke plus. Kita dapat di sini nilainya 9,50. Kita tulis 9,50 volt. Nah, untuk R1, R2, R3 nya saya memiliki 4 resistor. Kita ukur terlebih dahulu. Sini kita putar selektor AVO ke ohm. Kita ukur
Nah, untuk R1 nya itu 98 oh maaf, ini 9,1, ini sama 98,1, ini R3 nya itu 98,8, R4 nya 99,5. Nah, untuk mencari R totalnya ini kita rakit dulu di project board. Kita rakit sini. Untuk project board itu horizontal di sini, yang vertikal yang ini. Kita sambung. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita ukur terlebih dahulu, kita tancapin di sini, yaitu di kaki terakhir. Kita ukur masih sama, ditaruh di ohm. Kita ukur. Nah, dapatnya untuk R totalnya itu 132,6. Nah, untuk mencari VP nya ini kita ukur di yang seri, yang paralel ini. Kita tancapin di paralel ini. Di sini, ini kita cabut. Kita perlu sumber tegangan. Di avometer ini kita putar selektor ke DC 20. Setelah itu kita hubungkan di sini. Setelah itu ini ke plus. Setelah itu ini ke min. Jadi gini. Nah, dapatnya kita 7,4 volt. Nah, untuk R1 nya tadi kita langsung hubungkan langsung ini kita langsung hubungkan ke tegangan, sumber tegangan. Jadi gini. Nah, totalnya 2,8. Untuk IT nya ini, mencari IT nya kita sambungkan lagi. Kita putar selektor di avometernya ke ampere. Setelah itu kita hubungkan ini ke probe merah, yang ini ke plus baterai. Nah, yang ini ke min. Nah, kita dapat IT nya itu 0,1 A. Sedangkan untuk I1 dan IRP nya itu kan sudah menjadi rangkaian seri, jadi kita sama dapat 0,1. Sekian dari pengukuran seri paralel yang menurut teori dan praktek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Bermuri, NIM 1904311001005. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian seri di aplikasi LMI. Ya baik, di sini rangkaian serinya sudah saya masukkan komponen-komponennya. Kemudian yang kita ketahui sumber tegangannya yaitu 9 volt dan R1, R2, R3 nya 100 ohm. Untuk mencari R totalnya kita hubungkan dulu, yang ini kita masukkan ke yang minus, kemudian yang ini kita masukkan ke yang plus.
Setelah itu kita double klik pada multimeternya, kemudian nilainya akan keluar di sini. Kita jalankan, nilainya 300 ohm. Oke, sekarang setelah kita mendapat R totalnya tadi, sekarang untuk mencari I total, I1, I2, I3 dan V1, V2, V3, sini sudah saya hubungkan rangkaiannya semua. Kemudian kita jalankan rangkaiannya. Nah, maka yang keluarnya di sini nilainya I totalnya di sini 0,3 dan V1-nya 3, V2-nya 3, V2-nya 3, V3-nya 3 volt. Maka kita tuliskan di sini I totalnya 0,3 miliampere. Arusnya sama, maka itu I1-nya 0,3 miliampere, I2-nya 0,3 miliampere. Ini 0. I3-nya juga sama, 0,3 miliampere, dan V1, V2, V3-nya yaitu 3 volt. Baik, itu tadi simulasi rangkaian seri pada aplikasi EWB. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian paralel di aplikasi EWB. Untuk mencari R total di rangkaian paralel, ini sudah saya masukkan multimeternya, sudah saya hubungkan juga. Kemudian kita double klik pada multimeternya, diubah ke ohm, sudah. Kemudian kita jalankan, maka nilai yang keluar di multimeter sini yaitu 33,33 ohm. Oke, baik, untuk rangkaian paralelnya sudah saya hubungkan semua. Kemudian sini saya akan menjalankan rangkaiannya, maka yang keluar di sini untuk I totalnya 0,6 dan I1, I2, I3-nya 0,2, 0,2 dan I3-nya 0,2 dan V1, V2, V3-nya yaitu 9 volt. Maka kita tulis di sini I totalnya 0,6 miliampere, I1-nya 0,2 miliampere, I2-nya sama 0,2 miliampere, I3-nya juga sama 0,2 miliampere, dan V1, V2, V3-nya sama 9 volt. Baik, itu tadi simulasi rangkaian paralel di aplikasi EWB. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jarum Nafi, NIM 2304 311000038. Di sini saya akan menghitung rangkaian seri paralel dengan cara simulasi menggunakan software EWB. Ini kita sambungkan ke multimeter main dan plus kita sambungkan ke sini. Dan coba kita simulasikan, ini pindah ke ohm dan nilainya ketemu
Dan setelah kita menghitung, kita mendapatkan nilainya R total, yaitu R1 tambah RP sama dengan 100 tambah 33,3 sama dengan 133,3. Untuk selanjutnya kita akan mencari VP, V1 I total, I1 IRP. Dan setelah kita hubungkan semuanya, kita ubah dulu sumber tegangannya menjadi 9 volt. Setelah itu langsung kita jalankan rangkaiannya. Kita coba dulu dan keluar angka 6,750 volt, 2,250 volt, dan min 67,50 mA. Lalu kita tulis VP nya yaitu 2,250 volt, V1 nya 6,750 volt. Jadi untuk I total, I1, IRP itu bernilai 0,6 mA. I1 nya sama 0, mA, dan IRP nya juga sama 0,6 mA. Sekian dari saya cara mensimulasi rangkaian seri paralel dengan menggunakan software DWB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.